Baik, ini adalah kelanjutan dari beberapa kegiatan bisnis, keputusan utama dan kebutuhan informasi. Kegiatan bisnis berikutnya adalah pembayaran gaji pegawai. Keputusan utama yang harus diambil diantaranya adalah penentuan harus menggaji dengan berapa banyak gitu ya, jumlah gajinya diberi berapa. Kemudian pemotongan dan iuran dipotong berapa besar gitu ya. Untuk bisa menentukan beberapa atau memutuskan beberapa hal ini dibutuhkan beberapa informasi. Salah satunya adalah berkaitan dengan penjualan. Misalkan akan menentukan jumlah gaji atau si karyawan atau pegawai ini mendapatkan reward atau enggak gitu ya. Karena dia telah berhasil menjual beberapa produk gitu ya dengan jumlah tertentu gitu ya, maka bisa jadi jumlah gajinya akan bertambah karena dia mendapatkan reward ya berkaitan dengan hal tersebut. Nah, berkaitan dengan pemotongan dan iuran bisa jadi ada karyawan atau pegawai yang tidak disiplin gitu ya, kehadirannya sering terlambat gitu ya, sering tidak masuk, tidak ada informasi dan seterusnya, maka hal ini berkaitan dengan pemotongan, berkaitan dengan jam kerja untuk pegawai gitu ya. Hal ini bisa untuk pegawai yang dibayar berdasarkan hitungan jam. Kemudian kegiatan bisnis berikutnya adalah pembayaran penjual. Ya, keputusan utama yang akan diambil, yang perlu diambil adalah membayar ke siapa ini. Ya, kemudian kapan waktunya harus membayar dan berapa banyak yang harus dibayar. Nah, ini berkaitan dengan faktur dari vendor, ya. Karena bisa jadi kita sudah kesepakatan, misalkan harus membayar ke vendor siapa yang mana. Karena sebuah perusahaan bisa jadi akan berhadapan atau menggunakan jasa dari beberapa vendor, ya, untuk memproduksi. Nah, kepada siapa kita bisa lihat dari fakturnya, kemudian kapan membayarnya juga bisa informasinya kita peroleh dari faktur tersebut, dan berapa banyak yang harus dibayar juga ada di sana. Bisa jadi mungkin ada bonus, potongan, gitu, dan seterusnya. Itu adalah beberapa gambaran kegiatan bisnis. Meskipun yang saya sampaikan ini belum semua kegiatan bisnis yang terjadi pada perusahaan. Jadi ini gambarannya, bahwa pada saat kita ingin memberikan gambaran tentang kegiatan bisnis, maka kita hubungkan dengan keputusan utama yang harus diambil dan kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mendukung keputusan tersebut. Berikutnya, ada pertanyaan, benarkah kebutuhan informasi tidak semua dihasilkan secara internal oleh sistem informasi akuntansi? Gitu ya. Kalau kita tadi melihat ada beberapa kasus gitu ya, bahwa bisa jadi semua hal tersebut tidak kita peroleh dari pelaporan atau informasi yang diperoleh dari sistem informasi akuntansi. Benarkah? Ya. Seperti misalnya pada contoh yang sebelumnya saya sampaikan, contoh kebutuhan informasi pada saat akan membeli tempat untuk gudang misalnya. Maka kita juga harus mempertimbangkan faktor dari infrastruktur seperti lokasi gudang gitu ya. Kira-kira lokasinya ini dapat dilalui oleh transportasi gitu ya, besar maupun kecil, karena nantinya akan dipakai untuk melakukan pengiriman barang. Ya, karena gudang kita menempatkan hasil atau produk yang kita buat, yang kita hasilkan di pabrik, kemudian kita simpan di gudang gitu ya. Maka kita harus mempertimbangkan hal tersebut. Bisa jadi lebar jalannya, kemudian kekuatan beban gitu ya. Mungkin jalannya lebar tapi tidak kuat kalau sering dilewati oleh truk-truk untuk mengangkut produk yang kita hasilkan, atau kelas jalan yang dapat dilalui. Jadi menjadi catatan yang penting saat akan memilih lokasi untuk gudang, ini juga bisa dilakukan
mempertimbangkan ini bisa beli atau sewa. Nah, itu juga saya rasa tidak bisa didapatkan informasinya hanya dari sistem informasi akuntansi saja, gitu ya. Atau catatannya, SIA mampu mengintegrasikan data eksternal dengan data yang dihasilkan secara internal, agar manajemen dapat menggunakan kedua jenis data tersebut untuk menjalankan perusahaannya. Gitu ya. Jadi baik data yang diperoleh secara eksternal maupun internal, dia akan diintegrasikan oleh SIA. Banyak kegiatan bisnis organisasi yang dapat dideskripsikan sebagai pasangan kegiatan yang meliputi pertukaran memberi dan menerima. Kita bisa contohkan misalnya, apabila perusahaan menjual dan memberikan produknya ke pelanggan yang membeli tadi, maka perusahaan juga akan mendapatkan haknya, yaitu uang tunai atau pembayaran atas produk yang dijualnya tersebut. Ya, jadi ada proses memberi, perusahaan memberikan produknya kepada pelanggan, maka perusahaan juga akan mendapat atau mendapatkan uang tunai atau pembayaran dari pelanggan tersebut. Nah, pertukaran-pertukaran yang telah disampaikan sebelumnya dikaitkan dengan apa yang secara historis disebut dengan siklus transaksi. Ya, yaitu ada beberapa siklus transaksi. Di antaranya, yang pertama adalah siklus pendapatan, di mana siklus pendapatan ini meliputi kegiatan penjualan dan penerimaan uang tunai. Nah, kebetulan sama seperti contoh yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada siklus transaksi pendapatan ini juga terjadi pertukaran memberi dan menerima. Berdasarkan penjualan yang diberikan adalah sebuah produk dari perusahaan, kemudian perusahaan menerima uang tunai dari pelanggan. Berikutnya, siklus transaksi berikutnya adalah siklus pengeluaran, di mana siklus pengeluaran ini meliputi kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Kalau pembelian berarti kita berkaitan dengan vendor gitu ya, perusahaan berhubungan dengan vendor gitu ya. Pada saat kita membeli sesuatu, ya, kita menerima produk atau bahan material, kemudian maka kita berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang atau sejumlah pembayaran berkaitan dengan pembelian yang kita lakukan terhadap vendor. Berikutnya adalah siklus transaksi penggajian. Siklus penggajian sumber daya manusia atau biasa disebut payroll mencakup kegiatan mengontrak dan menggaji. Jadi, kalau perusahaan mendapat tenaga yang berasal dari karyawan atau pegawai, maka perusahaan juga harus atau berkewajiban memberikan gaji mereka, gaji para karyawan tersebut atas tenaga atau kinerja yang telah diberikan pada perusahaan. Selanjutnya, siklus transaksi, siklus produksi. Kegiatan mengubah bahan mentah menjadi produk yang siap jual. Ya, jadi kita membeli benang, misalkan gitu ya. Setelah kita proses, setelah kita produksi, maka kita menghasilkan kain-kain yang siap jadi, yang siap kita jual kepada pelanggan kita. Nah, jadi ada proses menerima dan memberi. Berikutnya adalah siklus keuangan, mencakup kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor. Mendapatkan dana ini bisa dari investor dan kreditor sebetulnya. Nah, pada waktu-waktu tertentu, maka berkewajiban untuk membayar mereka kembali di waktu yang disepakati. Oke.